Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Jiri Permatasari, BP 191054-1011. Saya mahasiswa dari Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Jurusan saya Ilmu Ekonomi atau Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial orde kedua atau disebut dengan second order difference equation. Baiklah, secara tegas dikatakan persamaan difference orde kedua atau second order difference equation yang merupakan atau adalah suatu persamaan yang melibatkan ekspresi delta kuadrat YT, yang mana YT di sana disebut sebagai difference kedua atau second ordernya, yaitu second ordernya dari YT pangkat Y. Tetapi di sini tidak berisikan difference order yang lebih tinggi dari dua simbol, yaitu delta 2-nya yaitu disebut sebagai pasangan waktu discrete dari simbol D2 per D2-nya per DT kuadrat, yang merupakan suatu instruksi untuk mengambil difference keduanya, yang mana contoh dari persamaan difference atau orde keduanya tersebut sebagai second ordernya yaitu delta kuadrat Y T sama dengan delta dikali delta YT sama dengan delta YT ditambah 1 dikurang YT kurang. Dan hasil penyelesaiannya yaitu YT ditambah 2 dikurang YT ditambah 1 dikurang YT ditambah 1 dikurang YT kurang. Dan selanjutnya sama dengan kita sederhanakan, yaitu YT tambah 2 dikurang 2YT ditambah 1 ditambah YT. Jadi dari persamaan delta kuadrat YT ini, maka difference kedua dari YT dapat ditransformasikan ke dalam jumlah suku-suku yang melibatkan dua periode waktu yang lambat atau yang waktu yang cepat, karena ekspresi dari del seperti ekspresi dari atau contohnya dari delta kuadrat YT dan delta YT cukup sulit untuk dipakai. Maka di sini kita kembali mendefinisikannya persamaan difference orde kedua itu sebagai persamaan, kita libatkan sebagai persamaan yang melibatkan dua periode waktu yang lama dalam dua periode yang dalam waktu yang cepat dalam variabel. Demikian juga dengan persamaan difference orde ketiga adalah suatu persamaan yang melibatkan tiga periode waktu yang lambat, bukan waktu yang cepat tadi, tapi kalau second order itu dalam melibatkan waktu yang dua periode dalam waktu yang lambat. Seperti itu juga dengan persamaan difference orde ketiga, yaitu suatu persamaan yang melibatkan tiga periode dalam waktu yang lambat dan seterusnya. Maka untuk selanjutnya kita masuk ke persamaan difference linear orde kedua
dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Di sini yaitu suatu variasi dari persamaan difference order kedua yang sederhananya yaitu berbentuk suatu variasi dari persamaan order kedua yang sederhana berbentuk Y T ditambah 2 ditambah A T ditambah AT Y T ditambah 1 ditambah A2 YT sama dengan C. Maka kita akan mengalihkan persamaan ini ke dalam persamaan linear dan homogen dengan koefisien konstanta. Dan selanjutnya kita masuk ke penyelesaian khususnya. Dalam penyelesaian khusus ini seperti persamaan sebelumnya penyelesaian yang ini nih, yang contoh soal yang ini atau persamaan ini kita perkirakan akan mempunyai dua komponen yang di dalam penyelesaiannya. Dalam penyelesaian khusus ini terdapat dua komponen, yaitu YP yang menggambarkan tingkat equilibrium intertemporalnya dari YT dan fungsi komplementernya YC yang menyatakan penyimpangan dari equilibrium untuk setiap periode waktu. Dalam penyelesaian khusus ini yang didefinisikan sebagai setiap penyelesaian persamaan yang lengkap. Kadang-kadang kita dapat diperoleh cukup dengan mencoba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan K. Nah, kita cukup mencoba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan K dengan kita mensubstitusikan konstanta Y ke dalam persamaan yang ini, maka kita mendapatkan hasilnya hasil dari mensubstitusikannya, hasilnya yaitu K ditambah A1K ditambah A2K sama dengan C, dan K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2. Jadi selama 1 ditambah A1 ditambah A2 ini tidak boleh sama dengan 0, dan integral khususnya adalah C seper 1
ditambah A1 ditambah A2 dalam kasus baik. Setelah kita mendapatkan hasil substitusikannya itu dengan penyelesaiannya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai konstanta Y ke dalam persamaan yang tadi, maka kita mendapatkan maka kita mendapatkan K ditambah A1K ditambah A2K sama dengan C, dan kita bisa mendapatkan nilai K nya sama dengan C per 1A 1 ditambah A2. Maka jadi selama persamaannya kita mendapatkan 1 ditambah A1 ditambah A2 ini tidak boleh sama dengan 0 hasilnya, maka dalam integral khususnya yaitu dinamakan dengan YP sama dengan K, maka C nya sama dengan 1 ditambah A1 ditambah A2. Di dalam kasus A1 ditambah A2 ini hasilnya tidak boleh sama dengan min 1. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu contoh soal 1 adalah carilah penyelesaian khusus dari YT ditambah 2 sama dengan 3YT ditambah 1 ditambah 4YT sama dengan 6. Maka kita mempunyai di sini atau diketahui A1 nya sama dengan min 3, A2 nya sama dengan 4, dan C nya sama dengan 6. Maka karena rumusnya tadi atau baik, pada contoh soal ini kita mendapatkan A1 nya. A1 nya bernilai min 3. Maaf, ini dari soal ini min 3. Maka A1 nya kita mendapatkan min 3 dan A2 nya kita mendapatkan 4 dan C nya kita mendapatkan 6. Di sini tadi karena A1 dan A2 ini tidak boleh sama dengan min 1, maka penyelesaiannya yaitu dengan YP nya sama dengan 6. 6 ini kan tadi rumusnya C per 1 ditambah A1 ditambah A2, itu rumusnya tadi. Maka kita masukkan nilai C nya 6 per 1 tadi kan 3 nya bernilai min, berarti di sini kita tuliskan min 3 ditambah 4, maka hasilnya adalah 3. Dalam kasus ini A1 ditambah A2 nya sama dengan min 1, maka penyelesaiannya dengan YT sama dengan K akan gagal dan kita harus mencoba dengan menggunakan YT sama dengan KT.
Baik, dalam kasus selanjutnya kita A1 ditambah A2 sama dengan min 1. Maka kita harus YT-kan YT sama dengan K. Di sini akan gagal persamaannya. Maka kita akan mencoba dengan menggunakan YT sama dengan KT. Kita akan mensubstitusikan persamaan yang pertama tadi yang kita dapat dengan cara kita dapat mensubstitusikan ke dalam persamaan yang tadi, dan mengingat di sini kita mempunyai YT ditambah 1 sama dengan K sama dengan K dikali T ditambah 1 dengan YT tambah 2 sama dengan KT ditambah 2. Maka kita dapat memperoleh maka dengan kita mensubstitusikannya, kan kita mempunyai YT ditambah 1 sama dengan K dikali T ditambah 1, dan YT ditambah 2 nya sama dengan K dikali T ditambah 2, dan kita dapat memperolehnya K dikali T ditambah 2 ditambah A1 K dikali T ditambah 1 ditambah A2 KT sama dengan C, dan selanjutnya kita memperoleh persamaan K sama dengan C seper 1 ditambah A1 ditambah A2 dikali T ditambah A1 ditambah 2. Maka dan kita memperoleh penyederhanaannya di sini C per A ditambah 2. Di sini kenapa disederhanakan? Karena A1 ditambah A2 sama dengan min 1. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah
carilah penyelesaian khusus dari YT ditambah 2 ditambah YT ditambah 1 dikurang Y dikurang 2 YT sama dengan 12. Di sini kita diketahui A1 sama dengan 1, A2 nya sama dengan min 2, dan C nya sama dengan 12. Pada contoh soal yang ini kita akan menggunakan rumus yang kedua tadi. Dan untuk menyelesaikan soal yang kedua tadi, kita dapat menggunakan rumus YP sama dengan KT sama dengan C per A1 ditambah 2T. Yang mana di dalam kasus ini A1 ditambah A2-nya A1 ditambah A2-nya sama dengan min 1. Dan A1-nya tidak boleh sama dengan min 2. Baik, kita salin rumusnya, yaitu YP sama dengan KT sama dengan C per A1 ditambah 2 T A1 ditambah A2 sama dengan min 1, A1 tidak sama dengan min 2. Maka penyelesaian khusus ini menggambarkan equilibriumnya yang bergerak, yang mana jika A1 ditambah A2 sama dengan min 1, tetapi pada waktu pada kali ini, jika tadi kita sudah membuatkan dari penyelesaiannya, kita mendapatkan A1 ditambah A2-nya sama dengan min 1 dan A1-nya tidak boleh dengan min 2. Dan di sini jika A1-nya ditambah A2 sama dengan min 1 dan dalam waktu yang sama A1-nya sama dengan min 2, maka yaitu jika A-nya kita mendapatkan min 2 dan A2-nya kita mendapatkan 1, maka kita bisa menyelesaikannya atau menerapkan penyelesaiannya dengan menggunakan percobaan dari bentuk YT sama dengan KT pangkat 3 yang menyatakan bahwa YT tambah 1 sama dengan K dikali T ditambah 1 pangkat 2, dan begitu juga seterusnya jika A-nya sama dengan min 2 dan A2-nya sama dengan 1. Maka di sini kita dapat menuliskan YP-nya sama dengan KT kuadrat sama dengan C seper 2 T kuadrat, yang mana dalam hal ini atau dalam kasus kali ini A1 sama dengan 2 dan A2-nya sama dengan 1.
Namun karena rumus ini atau persamaan ini atau soal yang kedua ini dapat digunakan atau dapat diselesaikan untuk kasus yang tunggal dengan persamaan difference dengan persamaan difference YT ditambah 2 dikurang 2YT ditambah 1 ditambah YT sama dengan C, dan yang mana kegunaan ini terbatas pada angka-angka yang tertentu. Dan selanjutnya kita masuk ke fungsi komplementer, yang mana pada kali ini atau pada fungsi komplementer ini kita harus memusatkan perhatiannya kepada persamaan yang kita sederhanakan, seperti dengan persamaan YT ditambah 2 ditambah A1Y T ditambah 1 ditambah A2Y T sama dengan 0. Maka kita dengan persamaan, kita lihat pada persamaan order pertama yang telah kita pelajari bahwa ekspresinya AB pangkat T dengan peranan utama dan penyelesaian utama atas persamaan. Oleh karena itu kita bisa menyatakan atau kita bisa menyelesaikannya dengan mensubstitusikan penyelesaiannya ke dalam persamaan ini dengan menyatakan tadi dengan bentuk yang tadi dengan membentuk penyelesaian awalnya, penyelesaian yang orde pertama, yaitu penyelesaian orde pertamanya yaitu YT sama dengan AB pangkat T, dengan menyatakan YT ditambah 1 sama dengan AB T ditambah 1. Dan di sini kita harus menukarkan nilai A dan B. Menukarkan nilai A dan B-nya. Maka dari persamaan tersebut kita masukkannya atau kita ubah ke dalam dari persamaan YT sama dengan ABT kuadrat yang dinyatakan dengan YT ditambah 1 sama dengan AB pangkat T ditambah 1, kita masukkan ke dalam persamaan fungsi komplementer ini dengan cara mensubstitusikannya dengan menjadi persamaan ABT ditambah AB pangkat T ditambah 2 ditambah A1 AB T ditambah 1 ditambah A2 AB pangkat T sama dengan 0, atau dengan sesudah faktor umum AB kuadrat AB pangkat T, maka kita bisa merumuskannya dengan B kuadrat ditambah ATB ditambah A2 AB T pangkat T sama dengan 0. Rumusnya B kuadrat ditambah A TB ditambah A2 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat tersebut dengan persamaan yang memiliki
yang memiliki dua akar karakteristik dengan dapat merumuskannya dengan persamaan kuadrat dengan menggunakan dengan memiliki dua akar karakteristiknya, yaitu dengan dengan mendapatkan persamaannya, yaitu B1 dikali B2 sama dengan min A1 tambah kurang akar dari A1 kuadrat dikurang 4 A2 1/2.